dulu kan saya takut dengan kegelapan, dengan yang berbau-bau dark itulah, yang gelap. Akhirnya karya saya diciptakan dengan wujud atau tema-tema yang dark atau gelap. Gambar ogoh-ogoh. Jadi mana besok adalah prosesi di mana pengaraan ogoh-ogoh itu dimulai. Karena saya termasuk orang yang lumayan pendek ya, lihat sosok yang begitu tinggi besar itu kan kayak wah ini kayak raksasa ya gitu. Halo, perkenalkan nama saya Adi Sumarjayo. Saya berasal dari Batuan, Sukawati, Gianyar, Bali. Profesi saya sebagai pelukis. Halo, baik, perkenalkan nama saya Egede Wahyu Simbrana. Asal saya dari Selat, Trisari, Karangasem. Untuk profesi saya sekarang mungkin bisa dibilang sebagai pelaku seni ya. Nyepi bagi saya adalah saya maknai dengan kegiatan merenung karena di Nyepi itu kan ada 4 yang namanya catur brata penyepian yang terdiri dari amati lelungan, amati geni, amati lelangwan, amati karyo. Jadi masing-masing itu terdiri dari kita tidak boleh menyalakan api, kita tidak boleh bekerja, kita tidak boleh menghibur diri, dan kita tidak boleh apa namanya? Berpergian, tidak boleh berpergian, Iya. tidak boleh menghibur diri. Itu kan kalau menghibur diri itu sama dengan lelangwan ya. Dan apa? Kalau berpergian, tidak boleh berpergian itu dia lelungan. Kalau amati karya nggak boleh beraktivitas dengan fisik. Kalau yang amati geni itu tidak boleh menyalakan api. Yang paling penting sih di catur brata penyepian itu kan tapa, brata sama yoga. Tapa itu lebih ke pelatihan ketahanan diri. Terus brata itu lebih ke sebagai mengontrol hawa nafsu itu loh. Dan yang yoga itulah lebih ke pendekat jiwa dengan Tuhan. Itu sih yang secara umum ya kalau maknaan tentang Nyepi. Dulu masih ada ibu sama bapak, keluarga saya sering nyaranin saya buat menikmati hari raya Nyepi itu. Gimana sebenarnya pas sepi ini apa yang dirasakan, karena rumah saya dekat dengan jalan raya kan sering kedengeran suara motor kayak gitu, suara keributan lah gitu. Dimana di hari raya Nyepi ini kita disuruh memaknai untuk menghargai yang namanya kesepian. Kalau saya sendiri ya sama sebenarnya, dari semua keluarga itu kayaknya sama deh. Kayak kan kita diatur tuh untuk sebelum jam 6 pagi itu kita udah harus siap makanan dan lain sebagainya itu, karena itu yang tadi sebagai catur penyepian itu. Kita nggak boleh hidupin api kayak gitu kan, gimana kita mau masak kan, karena kita nggak bolehin buat api gitu. Makanya sebelum jam 6 itu udah harus Clear semua. udah clear, udah stand, semuanya udah siap. Dan untuk kesehariannya tergantung sih ya, tergantung keluarganya gimana menyikapi hari raya Nyepi itu. Ada yang emang mereka pure untuk kayak bertapa mungkin ya, Puasa. cuman kalau saya pribadi nggak bisa nggak bisa kayak gitu. Kayak wah apa nih kita buat apa ya, pasti lapar kan, terus jadi ya makan. nggak ada yang berpuasa gitu, jadi bebas aja sih kalau di aku sendiri di Karangasem itu. Kalau terinspirasi dari Nyepi, mungkin karya saya belum ada sih. Tetapi saya lebih banyak mengangkat kebudayaan Bali. Tapi untuk mengangkat dari prosesi Nyepi itu sendiri belum. Kalau dari saya sendiri, dari upacaranya seperti ada karya saya yang saya buat prosesi melasti, di mana prosesi melasti itu dilaksanakan H-3 kalau di desa saya, H-3 sebelum hari raya Nyepi. Jadi masyarakat di sana tuh membersihkan, prosesi pembersihan diri ke pantai buat melukat dan gimana lah kayak seperti itu. Kalau dari aku ya, dari segi kekaryaan mungkin kalau ditarik benang merahnya ada sih kaitannya dengan Nyepi, karena kan Nyepi itu bagian dari healing kan,
atau penyegaran jiwa kita. Karena di karya saya kan juga pakai yang namanya terapi ya, dimana kita saya sebagai pelaku seni juga menciptakan karya dengan cara terapi atau membuat diri healing dari dulu kan saya takut dengan kegelapan, dengan yang berbau-bau dark itulah, yang gelap. Akhirnya karya saya diciptakan dengan wujud atau tema-tema yang dark atau gelap, dan akhirnya dengan cara saya melukiskan karya yang dark dan gelap itu mungkin akhirnya udah memberikan healing kepada saya, karena saya mendekatkan diri dengan hal yang berbau dark itu atau gelap itu. Dengan cara seperti itu kan akhirnya kita terbiasa dengan dark atau gelapnya itu. Kalau konteks gini ngambil budaya Bali itu sih jarang ya ditemui di karya-karya saya karena ya kebanyakan emang berbau visual dari luar ya. Kayak mungkin angkat lebih ke kengerian daripada bentuk-bentuk visual dari orang itu. Orang luar kan secara visual tuh sangat mengerikan bagi saya sendiri ya. Kalau mungkin orang lain kan beda pendapatnya, karena saya lihat kayak atletis dari tubuhnya itu emang benar-benar gitu. Karena saya kan saya termasuk orang yang lumayan pendek ya, lihat sosok yang begitu tinggi besar itu kan kayak wah ini kayak raksasa ya gitu. dan karakter mungkin ada ya karakter di mana ya suatu negara itu kan dia kalau senyum itu dilarang kan, itu sebagai sifat aturan itu kan kalau dibawa ke Bali kan nggak relate kan, itu akhirnya itu yang menjadikan juga sebagai salah satu pemantik karya saya. Seniman orang yang membuat ogoh-ogoh itu, mereka membuat ogoh-ogoh itu merepresentasikan daripada sifat buruk dari manusia yang dibuat dengan wujud ogoh-ogoh, lalu di prosesi ruku itu diarak keliling desa dan setelah itu dibakar untuk menetralisir semua sifat-sifat buruk yang ada di manusia. Dan mungkin untuk seniman yang pelaku dari pencipta ogoh-ogoh itu, mereka memikirkan konsep kebanyakan dari cerita-cerita Mahabharata ataupun dari cerita-cerita kerajaan zaman dulu. Tergantung personal sih. Tapi untuk dari segi penciptaan karyanya sama sih dengan Adi, dimana tentang pengambilan konsep, tentang visualnya itu kan memang selalu berkaitan dengan tokoh-tokoh wayangan, raksasa dan lain sebagainya lah, itu sih. Cuma memang benar itu butuh waktu yang panjang ya, dari perumusan konsep dan hingga akhirnya tercipta sebuah karya yang besar ya, dan itu juga membutuhkan masa dan dana pasti. 1, 2, 3. Serius ya? Serius. Tidak serius. Kompetisi. Udah serius-serius menang nggak dapat apa-apa. Gak, bahkan gak ada yang menang. Nggak ada yang menang. Cuma ngerjain aja. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Ini gambar ogoh-ogoh. Jadi mana besok adalah prosesi di mana pengaraan ogoh-ogoh itu dimulai. Oke. Wow, keren. Ini sebagai pelambangan hari raya Nyepi ya, dimana sifat manusia itu kita pakai sifat yoga, dimana kita menyukai sebuah tapa atau renungan diri, misalnya dengan
seperti halnya tentang yoga itu kan kita lebih ke penguatan mengontrol hawa nafsu, tentang keseimbangan itu kan ada lingkaran itu sebagai kita bahwa kehidupan itu kita tidak akan pernah terbatas, selalu itu. Karena akhirnya di hari raya Nyepi ini di sini ada api, bahwa kita harus menyemil bahwa sifat-sifat yang tidak baik itu kita harus hilangkan, dan di atasnya ada air, itu adalah sebagai simbol ketenangan diri. Mungkin itu sih simpulan dari hari raya Nyepi. Keren banget. Mantap. Dadah.